Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dari tim Arabani Media Center akan menanyakan tentang tanggapan Bapak Tuan Guru masalah peristiwa Nerhis yang terjadi beberapa jam yang lalu ini. Kemungkinan akibat daripada penyampaian tentang ziarah makam para wali, sehingga masyarakat sepertinya kurang sabar sehingga terjadi analisis mulai tadi malam yang kita dengar. Kami silakan Bapak Tuan Guru memberikan tanggapan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa yang kita dengar dan kita lihat di media sosial terkait dengan eh, pengajian salah satu ustadz, bahwa yang awal masalahnya adalah tidak setuju dengan kebiasaan umat Islam yang mendatangi, menziarahi makam-makam para aulia, di antaranya makam Seraparang, kemudian makam Bintaro, kalau salah disebutkan di sana, Batu Layar, katanya juga di sana Ali Batu dan yang lain-lain. Tapi yang jadi masalah di sana adalah mengatakan makam apa katanya Tainacong atau keramat Tainacong. Nah, di sana tempat masalah yang mengakibatkan terjadi apa namanya kerusuhan yang kita lihat. Maka pertama, saya juga sudah memberikan nasihat secara langsung melalui WhatsApp kepada pimpinan Pondok Pesantren As-Sunnah atas nama pribadi dan atas nama ketua organisasi alumni Al-Azhar, bahwa yang pertama sampaikan kepada teman-teman para dai di As-Sunnah bahwa kedepannya harus lebih hati-hati dalam dakwah. Kemudian yang kedua, jangan terlalu sibuk dengan perkara-perkara yang dalam hal masih perbedaan pendapat para ulama. Kemudian yang ketiga, supaya teman-teman di As-Sunnah jangan merasa paling benar sendiri sehingga menyalahkan umat Islam yang lain. Kemudian yang keempat, juga saya nasihatkan supaya teman-teman dai di As-Sunnah itu menghilangkan pemahaman atau pemikiran yang mengatakan bahwa hanya golongannya yang betul-betul menjalankan sunnah, yang paham Al-Quran, sedangkan umat Islam yang lain dianggap sebagai ahli bidah, musyrik atau kafir. Ini harus betul-betul dihilangkan dari pemahaman, pemikiran, apalagi menjadi keyakinan, karena ini sangat berbahaya di dunia, terlebih nanti di akhirat. Itu yang saya himbau, yang saya nasihatkan kepada teman-teman dai di Sunnah. Kemudian untuk saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang merasa tersinggung dengan pengajian tersebut, bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Tidak boleh kita main hukum sendiri-sendiri, karena akan berakibat fatal bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa. Kalau kita main hukum sendiri-sendiri, apabila sekarang kita
membakar, bisa jadi nanti akan dibalas untuk membakar kembali. Sekarang kita memukul, siapa tahu nanti mereka akan memukul kembali. Oleh karena itu, bagi kita umat Islam yang paham agama, yang taat pada aturan-aturan kita, maka serahkanlah urusan ini pada aparat penegak hukum, karena mereka yang memiliki wewenang untuk mengatasi ataupun menyelesaikan masalah ini. Adapun kita yang tersinggung dengan pernyataan isi dalam kajian tersebut, cukup melaporkan kepada aparat yang berwajib. Selebihnya kita lihat bagaimana respon atau tindakan dari aparat. Itu mungkin yang bisa kita lakukan. Jadi jangan sampai kita meluapkan emosi sesaat ini yang akibatnya nanti malah lebih berat untuk keberlangsungan kehidupan kita. Kemudian yang terakhir mungkin yang kedua, Tuan Guru. Orang-orang atau jamaah yang berziarah ke makam-makam itu memang apakah ada dasar menurut ahli sunnah wal jamaah? Ya. Ziarah kubur ini memang sangat dianjurkan, akan diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis yang beliau sampaikan, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa yang menziarahi kuburku, maka wajib baginya untuk mendapatkan syafaatmu. Secara umum ziarah kubur itu di sana ada himbauan atau perintah. Di dalam hadis yang lain juga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu pernah aku melarang untuk berziarah kubur, maka kalau sekarang ziarahlah kalian. Maka orang berziarah kubur itu pertama untuk sebagai tanda bakti. Kalaupun misalnya orang tuanya meninggal dunia atau gurunya meninggal dunia, sebagai orang Islam yang punya adab, tentu dia menziarahi itu sebagai tanda bakti. Kemudian yang kedua, berziarah kubur itu adalah untuk mendoakan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, dan itu dianjurkan, dan doanya sampai. Kemudian yang ketiga, orang ziarah kubur itu adalah untuk mengingatkan orang yang berziarah itu bahwa suatu saat juga nanti akan mengalami hal yang sama, yaitu akan meninggal dunia, sehingga dengan hadirnya kita berziarah itu sedikit tidak mengingatkan kita bahwa kita akan meninggal dunia juga. Khusus kepada makam-makam para aulia, para wali, ulama ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa tempat-tempat itu termasuk raudhatum miryadil jinan, termasuk taman-taman surga, dan termasuk juga tempat yang mustajab apabila kita berdoa di tempat itu. Tentu orang Islam itu datang ke makam para wali itu berdoanya kepada Allah, bukan meminta kepada ahli kubur atau orang yang di dalam kubur. Kenapa? Karena mereka berdoa Allahumma ya Allah, tidak pernah mengatakan wahai wali, wahai penghuni kubur. Mereka selalu mengatakan wahai Allah, mohon kepada Allah. Maka karena di dalam ahlus sunnah wal jamaah itu meyakini tempat-tempat para wali itu adalah termasuk tempat yang mustajab, maka mereka mendatangi tempat itu dengan harapan mudah-mudahan dengan keberkahan para aulia itu apa yang mereka hajatkan bisa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi seringkali teman-teman kita di as-sunnah sering menuduh bahwa orang-orang ziarah kubur aulia itu katanya mereka minta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dari mana mereka tahu orang minta ke
orang yang sudah meninggal dunia, mereka sendiri nggak pernah ziarah, mereka sendiri nggak pernah datang. Kok tahu gitu orang minta kubur? Padahal yang hakikatnya yang terjadi adalah orang-orang berziarah itu meminta kepada Allah, tetapi melalui tempat yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, tempat itu adalah tempat mustajab. Inilah yang sering kadang-kadang terjadi kesalahpahaman. Maka sekali lagi selaku pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rabbani dan atas nama Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar menghimbau kepada semua masyarakat, jadi jangan terprovokasi, serahkan urusan ini kepada aparat penegak hukum, karena bagaimanapun kita di negara hukum yang semua proses hukum kita serahkan kepada ahlinya, sehingga tidak terjadi permasalahan yang lebih besar. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara dan tanggapan dari Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rabbani, Tuan Guru Haji Habibur Rahman LC. Kepada beliau kami ucapkan banyak terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.